Jadi saat itu Al Zaitun ada hak suara di TPS Al Zaitun itu jumlahnya 24.000 dan semuanya ke Wiranto. Tapi kita semua tahu terjadi mobilisasi massa dari luar Indramayu untuk datang ke Al Zaitun nyoblos di situ. Kamu nyalon bupati aja, no? Wah, enggak lah mas, kan saya masih muda, waktu itu umur 30 tahun kan. 30 tahun. Enggak lah, kamu udah berhasil nih, nanti kita carikanlah pasangannya yang yang bagus. Makanya 32 tahun Soeharto berkuasa, dan komponen itulah yang menjadikan kepemimpinan Soeharto yang sangat tidak demokratis, represif dan sebagainya. Pak Ono mungkin bisa ceritakan pertama kali terlibat dalam dunia politik itu kapan? Ya, prosesnya sangat panjang lah. Ya, jadi saya itu tahun 96 ya, saya sudah menikah di saat umur 22 tahun, dan saya kuliah di jurusan arsitektur Universitas Trisakti, dan saat itu usaha keluarga itu di bidang perikanan. Jadi setiap anak-anak yang sudah berumur 17 tahun kita dikasih tanggung jawab untuk ngurus satu perahu nelayan. Nah, sehingga pada saat itu saya cutinya kepanjangan. Ya, jadi ngurus usaha keluarga sampai dengan menikah. Nah, lalu masuk ke 96 itu ada proses yang terjadi di PDI Perjuangan yang kita semua tahu, yaitu peristiwa Kuda Tuli. Nah, pada saat itu muncul ada sebuah gerakan terkait dengan menggulingkan rezim Orde Baru. Nah, di mana pada saat itu muncul ada PDI Perjuangan Pro Mega. Dan masuk ke 97 misalnya ada gerakan Mega Bintang. Dan saya di keluarga itu pada sebuah lingkungan di mana dulu bapak itu salah satu aktivis di Pemuda Marhenis. Artinya ayahanda Kang Ono ini memang nasionalis ya, dekat Betul. dengan PDI Perjuangan ya. Dengan PNI dulu. Dengan PNI malah ya. Dengan PNI. Sejarah ya sebelum ada PDI Perjuangan. Ya, dan beliau seorang guru. Beliau seorang guru, seorang PNS, terakhir jabatannya kepala sekolah SD. Tapi ya beliau tidak menunjukkan afiliasi politiknya ke Golkar saat itu. Jadi selalu bertentangan. Sehingga ingat betul zaman kecil, kalau ada berita Nusantara, berita nasional, dunia dalam berita, misalnya ada Soeharto lagi pidato, tuh anak-anaknya suruh matiin TV. Nah, lalu sudah belum nih, kata coba nyalain lagi, masih pidato tuh Soeharto, matiin lagi tuh TV. Nah, jadi ya kita mengalami betul sebuah proses dari kecil bagaimana kita didoktrin ya terkait dengan nasionalisme, yang dimana Bung Karno sebagai tokoh panutan dari almarhum bapak saya. Jadi bisa dibilang darah politik Kang Ono ini diturunkan ya dari ayahanda begitu. Ya mungkin tidak secara langsung ya. Dalam arti pendidikan politik oleh bapak itu tidak secara langsung, karena saya pun kan kuliahnya di arsitektur. Nah, tapi kita lihat ya kiprah beliau selain sebagai seorang guru, tapi beliau juga sebagai ketua koperasi nelayan saat itu, yang sangat dekat dengan rakyat miskin lah ya, kaum marhen.
Nah, sehingga kita bisa lihat misalnya perjalanan beliau dalam melakukan pendampingan, pembinaan terhadap nelayan, tanpa juga misalnya beliau itu melibatkan atau mengandalkan program-program dari pemerintah saat itu. Nah, sehingga dulu pun kami sekeluarga kan ada 7 bersaudara. Jadi dari kecil kita pun sering disampaikan misalnya gini, jangan ada yang jadi PNS, polisi, jaksa, TNI, hakim. Jadi itu profesi-profesi yang tidak boleh anak-anaknya untuk bisa mengejar profesi itu. Nah, sehingga anak-anaknya pun dikrit dari awal itu ya udah wira swasta aja, gitu kan, wira swasta di bidang perikanan. Kenapa, Kang Ono? Apakah karena, mohon maaf, profesi-profesi itu dipandang dikooptasi oleh rezim Betul. totaliter Orde Baru? Betul. Karena memang komponen-komponen itu kan selalu bagaimana mereka menjadi penggerak utama terkait dengan Golkar dulu. Makanya 32 tahun Soeharto berkuasa, dan komponen itulah yang menjadikan ya, kepemimpinan Soeharto yang sangat ya tidak demokratis, represif dan sebagainya. Tadi Kang Ono sempat cerita, sempat cuti kuliah, kemudian mengurus 1 kapal. Dan akhirnya bukan hanya 1 kapal. Jadi waktu itu ada 15 kapal yang saya urus. Ya kan, ada 15 kapal yang saya urus, terus jadi karyawan di koperasi. Nah, sehingga umur 22 tahun, 23 tahun, ya saya sudah punya duit sendiri, pangsi. Nah, sehingga masuk nih pada proses misalnya 97 ya, di mana ada sebuah pergerakan, dibangunlah posko-posko mega gotong royong saat itu. Nah, sehingga pada saat saya misalnya main ke rumah orang tua, kok ini banyak orang sekali di rumah, nggak saya kenal kan gitu, dan tidak ada hubungannya dengan nelayan, dengan koperasi, dengan usaha-usaha bapak gitu kan. Nah, sehingga saya tanya, ini ngapain orang ngumpul terus di rumah? Ternyata mereka minta sumbangan. Jadi minta sumbangan untuk membangun posko mega gotong royong. Jadi ternyata Bapak punya komitmen, siapapun rakyat Indramayu yang pingin membuat posko mega gotong royong akan dibantu pembangunannya. Nah, ternyata memang gerakan itu sangat masif sampai akhirnya 98 kita semua tahu terjadi reformasi, terjadi demo besar-besaran yang pada akhirnya rejim Soeharto tumbang kan itu. Nah, lalu saat itu ada 2 orang lah yang ke rumah saya menyampaikan, Kang Ono mau nggak jadi bendahara? Saya bilang, saya tanya, bendahara apa? Bendahara kecamatan. Saya pikir Bang Ansi, ya bendahara kecamatan itu di kantor kecamatan. Di kantor kecamatan. Saya kan bukan PNS, saya bilang. Oh, bukan di kantor kecamatan, Kang, katanya. Bendahara PDI Perjuangan Kecamatan Indramayu. Ya kan, yaudah nanti saya tanya dulu lah, saya bilang. Karena saya kan belum aktif kan. Belum aktif dan tidak ngerti juga politik itu seperti apa. Nah, akhirnya saya cari tahu kok kenapa ada 2 orang ke rumah saya. Akhirnya saya tanya ke bapak saya, ngutus orang nggak, saya bilang, ke rumah. Oh iya, katanya ada yang dari PAC PDI Perjuangan. Iya, nawarin saya jadi bendahara, saya bilang. Ya udah, kamu kan udah punya duit, katanya. Udah mampu lah secara ekonomi. Ya udah, waktunya katanya berorganisasi, ngurus PDI Perjuangan. Ini pasti menang, katanya. Pemilu nanti pasti menang nih PDI Perjuangan. Nah, akhirnya saya temuin lagi tuh orang yang datang ke rumah. Lalu saya sampaikan, ya amanah orang tua saya, ya udah kita bareng-bareng. Nah, sehingga awalnya Pak Ansi saya tuh jadi donatur. Jadi donatur di PAC PDI Perjuangan Kecamatan Indramayu, tapi posisinya bukan di bendahara, di wakil bendahara waktu itu. Nah, terus saya ditawarin jadi calon anggota DPRD, tapi saya tolak karena memang saya masih fokus ngurus perahu, terus juga ada tambak udang gitu kan. Dan saya menolak, udahlah nggak usah, kita belajar dulu aja.
Dan ternyata ayah saya itu mempunyai keinginan ternyata untuk mencalonkan Bupati Indramayu. Karena ada keinginan untuk merubah lah kondisi Indramayu, di mana Indramayu itu sendiri kan di sana ada potensi migas. Jadi Indramayu itu ada Balongan, di mana menjadi unit pengolahan, unit refinery ya kan, BBM, dan yang terbesar saat itu. Indramayu potensi pertaniannya juga sangat besar di Jawa Barat, produksi padinya juga sangat besar dibandingkan kabupaten lain di Jawa Barat. Tapi catatannya adalah penduduk miskin Indramayu itu masih yang terbanyak di seluruh Jawa Barat. Jadi bapak saya itu mempunyai keinginan untuk mencalonkan. Nah, sehingga saat itu ada komitmen yang terbangun dengan DPC PD Perjuangan Kabupaten Indramayu. Kita bantu ya kan untuk memenangkan PD Perjuangan 99. Nah, kata ketua DPC saat itu, nah nanti calon bupatinya ayah saya. Dan menang gitu kan. Dari 45 kursi, ya, kita mendapatkan 17 kursi saat itu. Dan Golkar yang tadinya berkuasa mayoritas hanya 10 kursi. Ya, dan PKB waktu itu 8 kursi kalau nggak salah. Jadi kita mayoritas. Dan saya sih pikir, bupati pasti akan ada perubahan nih, pasti dari PDI Perjuangan. Ternyata prosesnya tidak semudah itu. Ya, ternyata prosesnya tidak semudah itu. Ternyata 17 anggota DPRD Kabupaten Indramayu, 11-nya itu orang yang tidak pernah ikut berjuang. Jadi orang baru. Ternyata 11 orang itu adalah titipan calon bupati yang dari Golkar. Calon bupati yang dari Golkar. Nah, sehingga saat itu ada demo-demo lah, termasuk saya yang ikut demo gitu kan. Ini nggak benar juga nih, kita yang berjuang gitu kan. Ternyata yang jadinya orang yang tidak pernah merasakan atau ikut dalam perjuangan itu. Nah, sampai akhirnya kita demo, tapi tetap mereka dilantik. Nah, terus masuk pada proses pemilihan bupati tahun 2000. Dan itu masih dipilih oleh DPRD kan. Dan ternyata kita menemukan satu bukti sebelum pencoblosan pemilu 99 itu sudah ada pembagian posisi lah, pembagian kekuasaan antara PDI Perjuangan, Golkar dengan PKB. Dan ternyata PDI Perjuangan saat itu hanya mendapatkan posisi ketua DPRD. Dan posisi bupati dan wakil bupatinya dari Golkar dan dari PKB. Nah, itu pun kita demo lagi tuh. Karena muncul gitu kan isu seperti itu. Nah, akhirnya masuk pada proses dulu tuh penyaringan ya. Jadi usulan untuk calon kepala daerah itu diusulkan melalui rapat kerja cabang khusus tuh Pansi. Jadi PAC dikumpulkan sampai terjadi voting. Nah, ini pun terjadi lagi, orang yang tidak pernah masuk dalam proses memenangkan PD Perjuangan di Indramayu tiba-tiba ikut dalam proses untuk mengusulkan calon Bupati Indramayu. Dan saya lihat saat itu, wah kok katanya reformasi gitu kan. Tapi untuk diusulkan menjadi calon bupati, ya, harus bayar tuh, harus dikondisikan karena tadi PAC mempunyai hak suara kan, dan hak suara itu ya pasti uang yang disebarkan. Politik uang masih terjadi. Masih terjadi saat itu, dan saat itu kan ayah saya orang yang memang idealis lah ya. Ngapain katanya main-main uang. Orang saya sudah berkontribusi ke PD Perjuangan kok, itu kan sejak 97, 98 sampai 99, sampai waktu itu juga uang saksi. Jadi dulu kan saksinya kan diberikan honor dari APBN lah ya, APBD lah seperti itu. Cuma sangat kecil kan. Dan dulu pun penyelenggara pemilu itu kan dari unsur partai saat itu.
Sampai ayah saya itu memberikan honor tambahan kepada saksi pemilu dari PD Perjuangan tuh tahun 99. Jadi beliau merasa sudah berkontribusi, ngapain juga bagi-bagi uang untuk bisa diusulkan menjadi calon bupati. Ternyata pada saat voting ya tidak dapat suara kan itu. Yang dapat suaranya orang yang baru masuk tersebut. Nah, sehingga disitulah saya melihat ada sebuah proses lah, kok politik seperti ini. Katanya ini reformasi, kita mau berubah. Kok masih ada hal-hal yang sangat tidak menggambarkan demokrasi yang sebenarnya kan itu. Akhirnya saat itu terjadi pergolakan. Tapi ayah saya masih kencang tuh. Pokoknya ini nggak bisa katanya, saya harus tetap maju. Walaupun tidak dari PDI Perjuangan. Dan saat itu saya sudah mundur tuh. Secara teratur tuh, saya nggak mau lagi terlibat dalam urusan itu. Tapi bapak saya marah tuh. Sampai saya dipanggil ke rumah, dia bilang, masih mau bantu saya nggak untuk calon Bupati Indramayu? Saya bilang, nih kondisinya udah susah. Ya PDI Perjuangan sudah mengusulkan calon. Nggak, kita cari katanya dari partai lain yang bisa mengusung. Saya bilang, wah saya nggak sanggup, saya bilang. Kalau nggak sanggup, nanti kamu dicoret dari keluarga, kata gitu Pak Ansi. Waduh, jadi mau tidak mau nih. Jadi saya yang pengurus PDI saat itu bersama dengan tim yang dibentuk oleh ayah saya mencoba untuk mendapatkan rekomendasi dari partai lain untuk maju menjadi calon Bupati Indramayu. Dan dapat Pak. Dapat diusung oleh partai-partai kecil. Dan saat itu kita semua tahu kan proses yang terjadi di DPRD juga seperti apa. Ternyata calon bupati yang tadi sudah menjadi komitmen nih di antara pimpinan-pimpinan partai politik saat itu, dia memang telah menjalin komitmen dengan anggota-anggota DPRD yang terpilih saat itu. Dan kita mau tidak mau juga harus masuk pada wilayah itu. Jadi saya ingat betul, bapak saya bicara, no, itu sudah kita dapatkan 25 orang, suara. Lebih dari 50%, dan komitmen 50 juta per orang. Wah, saya bilang, ini benar nggak? Di saat ya mayoritas dari mereka pun sudah membangun komitmen dengan calon yang lain kan itu. Enggak, katanya, kita sudah bikin komitmen yang jelas. Nah, sehingga saya ingat betul nih, ada satu hari Pak Ansi, saya harus membagikan uang 25 juta untuk 25 orang. Yang disuruh saya dengan kakak ipar kan. Uang itu masih dalam bentuk karungan. Ya, saya bawa, di zaman itu 25 juta dikali 25 berapa? 625 juta kan banyak Pak. Belum ada pecahan 100 ribu kan itu. Kalau nggak salah ya dulu ya. Banyak banget tuh. Saya bawa ke rumah kakak gitu kan. Ini uang ini nggak usah kita bagikan, saya bilang. Kalaupun dibagikan nggak akan jadi suara. Kakak saya bilang, kamu mah enak katanya, anak saya katanya menantu. Kalau ini kalah katanya, terus tahu bahwa gara-gara uang itu tidak dibagikan, saya dipecat jadi menantu. Jadi gimana, udah dibagikan aja. Jadi akhirnya Pak Ansi, saya itu dengan kakak saya membagikan uang. Ya, 25 juta per orang. Ya. Tapi saya dalam hati tetap, ini nggak akan disuaranya ke ayah saya. Dan akhirnya masuk pada proses pemilihan. Ya. Ada 3 pasang calon. Ternyata memang yang menangnya adalah pasangan calon yang diusung oleh Golkar dan PKB. Jadi akhirnya, oh ternyata benar nih komitmen yang selama ini terbangun bagi-bagi kekuasaan nih. Akhirnya tetap Golkar dan PKB yang terpilih. PD Perjuangan pun kalah saat itu. Dengan suara yang mayoritas, tapi kalah pada saat pemilihan. Dan ayah saya hanya dapat 3 suara. Nah, sehingga saat itu ayah saya marah, langsung perintahkan diambilin lagi uangnya katanya gitu kan. Jadi saya saat itu didampingi mungkin ada satpam yang di koperasi yang di tempat pelangan ikan yang badannya gede-gede tuh dampingin saya untuk ngambilin lagi tuh uang itu tuh. Akhirnya dari 25 ya keambil lah mungkin 20 orang gitu kan, balik lagi tuh uangnya. Tapi saat itu ayah saya ngomong, dah keluar dari PD Perjuangan. Dan gak usah kita ngurusin politik.
Akhirnya apa? Saya fokus lagi di dunia perikanan. Kan gitu. Tapi akhirnya nggak tahu gimana ya, setiap hari tuh datang orang. Ayolah Kang Ono, aktif lagi di PD Perjuangan. Di PD Perjuangan nggak boleh nih seperti ini. Masa PD Perjuangan menang tapi yang berkuasa Golkar? Karena semua instrumen akhirnya dikuasai lagi oleh Golkar. Padahal PD Perjuangan mayoritas di DPRD. Tiap hari Pak Ansyi saya didatangin orang. Yang mereka adalah pengurus-pengurus PD Perjuangan di tingkat kecamatan. Yang tidak puas PD Perjuangan kalah dalam pemilihan bupati wakil bupati. Apa ini kemudian menjadi titik balik kemudian Kang Ono bergabung lagi dengan PDI? Nah, akhirnya saya waktu itu, saya jujur saja saya bermimpi waktu itu. Ya. Jadi saya bermimpi waktu itu. Dalam mimpi saya itu, pokoknya ada yang ngomong, pokoknya jalur kamu itu disitulah. Dan itu saat yang bersamaan Pak Ansyi, saya nanam udang, mungkin sekitar antara 100 hektar sampai 200 hektar lah. Bukan hanya lahan saya, jadi ada pembudidaya ikan yang butuh bibit, butuh pakan, kan saya bantulah. Jadi waktu itu mungkin saya juga berprofesi sebagai ijon dulu. Ya kan, kita kasih bibit, nanti panennya oleh saya kan itu. Jadi di saat yang bersamaan itu ada virus udang yang belum ada obatnya. Jadi seluruh udang yang kita tanam itu mati, Pak. Dan disitulah ada sebuah proses misalnya. Wah, di satu sisi saya menghadapi kendala di usaha, di sisi lain ada dorongan dari bawah untuk saya aktif di berpolitik, perjuangan gitu kan. Nah, sampai akhirnya itu saya mendapatkan petunjuk dalam mimpi, hanya kamu di jalur politik. Nah, akhirnya saya ingat betul ya waktu itu, karena uang yang saya investasikan ya dalam bentuk bibit, dalam bentuk pakan, dan mereka tidak bisa mengembalikan, ya saya sampai datang ke pembudidaya ikan ini nagih uang itu, sampai mereka udah kalau Pak Ono tega ya udah dijual aja TV saya, ada yang dijual aja motor saya kan nggak tega lah, gitu kan, karena kan sama lah mereka juga sedang kesulitan. Sampai akhirnya ada sebuah proses tuh, satu hari saya diskusi sama istri, udahlah nih uang ini tidak akan balik, saya bilang. Saya ingat betul waktu itu tuh sekitar ada 800 juta lah uang yang masih di luar tuh tahun itu tuh. Dah kita ikhlasin aja, saya bilang. Kita ikhlasin saja dan kita nanti full aja di politik. Akhirnya apa? Akhirnya saya bakar tuh nota-nota dan buku catatan hutangnya orang tuh saya bakar tuh. Pokoknya saya ikhlaskan kan gitu. Nah akhirnya saya masuk dengan teman-teman dan waktu itu masuk di konferensi cabang. Jadi teman-teman waktu itu mendorong saya untuk mencalonkan ketua DPC. Nah ternyata ketua DPC ini ngerti. Jadi akhirnya saya dipanggil. Udahlah kita bargaining aja, nanti kamu jadi bendahara atau gitu kan, bendahara DPC. Saya mikir-mikir, waduh, daripada ribut terus kan, kita demo-demo terus kan saat itu. Ya udahlah, yang penting saya masuk di dalam. Akhirnya saya jadi tuh, tapi bukan bendahara, wakil bendahara DPC tahun 2000, yang tadinya wakil bendahara PAC. Ternyata apa yang saya harapkan untuk DPC ini bisa melakukan perubahan, ya dengan kita 17 kursi lawan Golkar hanya 10 kursi, ternyata enggak. Dan saat itu teman-teman sepakat untuk udahlah kita gulingkan saja nih ketua DPC-nya. Ya kan, kita reformasi. Ya kan. Akhirnya terjadilah pergerakan sampai akhirnya DPC ada 2 kubu. Sampai pada akhirnya ketua DPC itu dinonaktifkan
oleh DPP partai, ya, dan akhirnya saya jadi sekretaris DPC saat itu tahun 2003 akhir lah, masuk pemilu, proses pemilu 2004. Nah, sehingga saat itu saya mencalonkan anggota DPRD Indramayu, ya dari Dapil 1 Indramayu, dan terpilih. Nah, setelah itu kita masuk pada Pilpres. Ya, Pilpres waktu itu calonnya Ibu Mega dan Kiai Hasyim Mujadi kan. Indramayu kan dengan basis PD Perjuangan dengan 17 kursi, kita semua yakin menang. Tapi dengan satu catatan, Golkar berkuasa kembali kan, bupatinya dari Golkar lagi. Dan waktu itu saya sekretaris DPC dan tapi sekaligus sebagai ketua tim pemenangan Pilpres di Kabupaten Indramayu. Putaran pertama, ya, putaran pertama, Ibu Mega itu kalah, kalau tidak salah kalah 12.000 dari Wiranto. Wiranto saat itu diusung Golkar. Tetapi ada sebuah catatan, Al Zaitun. Jadi saat itu Al Zaitun ada hak suara di TPS Al Zaitun itu jumlahnya 24.000 dan semuanya ke Wiranto. Tapi kita semua tahu terjadi mobilisasi massa dari luar Indramayu untuk datang ke Al Zaitun nyoblos di situ. Dan itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga waktu itu saya menemukan bukti terjadi pengondisian berupa video apa segala macam. Akhirnya kita lapor ke KPU, lapor ke DPP saat itu dengan sebuah video yang saya bawa ke DPP yang akhirnya viral itu. Akhirnya apa? Akhirnya 24.000 itu dibatalkan oleh KPU jadi 0 lagi dan dilakukan pencoblosan ulang tapi tidak ada yang datang. Akhirnya Bu Mega Hasyim Mujadi itu menang di Indramayu dengan selisih 12.000 kan itu. Yang tadinya kalah akhirnya menang karena 24.000 di Al Zaitun itu kita batalkan. Nah, mungkin saat itu kan hanya sedikit ya Jawa Barat, Ibu Mega menang di Jawa Barat hanya beberapa kabupaten. Saya dipanggil tuh waktu itu sama sekjennya Mas Pram. Wah, kamu berhasil nih memenangkan Mega Hasyim di Indramayu, ya. Kamu nyalon bupati aja, no. Wah, enggak lah Mas, karena saya masih muda waktu itu umur 30 tahun kan. 30 tahun. Enggak lah, kamu udah berhasil nih. Nanti kita carikan lah pasangannya yang yang bagus. Ya udahlah, kalau perintah DPP saya mau ikut aja Mas. Ya. Tahun 2005 akhirnya saya maju tuh Pak Ansyi. Tapi bukan di calon bupati. Calon bupati saya tuh mantan Sekda Indramayu. Dan saat itu baru pertama kali pilkada dipilih oleh rakyat. Jadi kita pun belum ngerti nih gimana. Akhirnya apa? Kalah kan gitu. Yang menangnya tetap yang dari Golkar karena kekuatan mereka sudah full. Akhirnya saya tetap di DPRD dan saya menjadi oposan di saat partai saat itu juga tidak berani untuk melakukan perlawanan atau menjadi partai yang kritis menyikapi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Dan catatannya tadi, Golkar yang tadinya 10 kursi, PD Perjuangan 17 kursi, akhirnya berbalik. 2004 itu, Golkarnya 20 kursi, PD Perjuangannya 11 kursi. Kita pemenang kedua. Nah, akhirnya masuk ke 2009, dengan kondisi Indramayu yang semuanya itu terkondisikan rapih oleh yang berkuasa saat itu. Saya udah malas aja tuh di Indramayu. Ya kan? Jadi tahun 2000 lawannya bapak saya, 2005 ya kan saya yang lawan gitu kan. Jadi instrumen apapun ya kan saya dianggap menjadi orang yang tidak menjadi bagian dari kekuasaan di Indramayu. Nah, sehingga saat itu saya udah malas mencalonkan di DPRD. Jadi 2009 itu saya mencalonkan di DPR RI. Dan itu atas dorongan incumbent DPR RI saat itu namanya Pak Sidarto Danusubroto.
Dah kamu daripada nggak nyalon, kamu di DPR RI aja nampingi saya. Ternyata Pak Ansy di tengah perjalanan berapa bulan menuju pencoblosan, MK mengeluarkan kan surat keputusan. Proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Nah, saya kan melihat, wah, nih ada suara kemarin yang pilkada nih, ya kan, nih gerak apa enggak nih? Oh, akhirnya saya rapatkan tim, udah, Kang, gerak aja katanya. Ini kan terbuka, jadi nomor urut berapapun, ya kan, ada peluang. Dan saya waktu itu nomor urut 8. Jadi mungkin ini catatan juga nih bagi Pak Ansy ya, terkait dengan DCS gitu. Karena kan nih lagi rame nih DCS nih, DCS-nya nomor berapa kan? Semuanya ini kan bertanya-tanya kan. Dan kalaupun ada bocoran juga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga saat itu pun saya mengalami yang sama. Saya nyalon DPR RI, DCS berapa? Oh, kayaknya sih nomor 3. Nanti ada informasi nanti Mas Ono nomor 4, terus 5 sampai akhirnya DCT itu nomor 8. Nomor 8. Nah, akhirnya kita sepakat waktu itu bergerak. Nah, tapi ada sebuah catatan ya saat itu. Karena kan ada incumbent 2 periode tuh, Pak Sidarto sama Pak Yosep Umar Hadi saat itu. Pak Sidarto manggil saya. No, kamu jangan geraknya kenceng-kenceng. Kan kalau geraknya kenceng-kenceng nih bahaya. Kan dulu di dapil saya tuh 3 kursi untuk DPR RI. Sehingga saya sih saat itu masih yakin masih dapat 3 kursi nih. Berarti kalau misalnya ada Pak Sidarto, ada Pak Yosep, saya bisa lah. Gitu kan untuk masuk peringkat ketiga. Nah, sehingga pada saat itu saya mengatur betul Pak Ansy, saya menghormati Pak Sidarto, menghormati Pak Yosep, saya tidak akan bergerak sekencang mereka. Target saya adalah peringkat ketiga. Akhirnya dapat tuh peringkat ketiga. Tapi kursinya turun dari 3 menjadi 2. Dan saat itu ada proses gugatan di MA. Jadi saya itu dengan Pak Andreas Warera, ada Pak Effendi Sianipar, kita itu sempat mengklaim bahwa anggota DPR RI versi MA. Ternyata keputusan MA itu digugat kembali melalui MK. Ternyata MK kita kalah. Jadi akhirnya saya tetap tidak dilantik kan 2009. Nah, terus saat itu saya akhirnya fokus di dunia perikanan. Termasuk saat itu 2010 saya masuk ke pengurus DPD Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Dan saat itu pun ada nih Pak Sidarto menyampaikan, no, saya 75 tahun saya mundur karena sudah tua. Dan saya sudah ngobrol dengan keluarga dan mereka sepakat. Saya tunggu nih, PAW nih, ya kan. Tapi pada akhirnya Pak Sidarto tidak diizinkan oleh ibu katanya untuk sebagai tua-tua lah di DPR RI. Sampai akhirnya beliau menggantikan almarhum Pak Taufik Imas menjadi ketua MPR. Nah, sehingga saat itu, no, udahlah, kamu tunggu aja 2014. Saya tidak akan nyalon lagi menjadi anggota DPR, nanti kamu yang menggantikan saya. Nah, sehingga Pak Ansy, Pak Sidarto itu sangat menjadi pengurus DPP, tokoh nasional yang memang membuka jalan kepada saya untuk bisa menjadi anggota DPR RI 2014. Nah, di 2014 itu saya nomor urutnya 3, tapi ya alhamdulillah waktu itu saya bisa peringkat pertama di calon-calon PDI Perjuangan